Oke, berhubung udah lumayan banyak juga nih ya yang gabung, eee, dan mempersingkat waktu juga, mending kita langsung mulai aja ya. Oke, aku buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pejuang UNY dan kakak-kakak admin dan narasumber kita. Malam hari ini seperti agenda malam kemarin ya, uh, yaitu sharing section bersama narasumber salah satu mahasiswa UNY. Nah, untuk malam ini nih kita bakal dibersamai dengan kakak yang sangat wow sekali nih, satu prodi sama aku. Sebelumnya perkenalan dulu nih, saya Nurtahni Anggraini dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara sharing section pada malam hari ini. Nah, eh, kalau misalkan kalian belum tahu nih, kita bakal ditemenin sama kakak eh, Mustika nih, namanya Mustika dari program studi manajemen pendidikan juga dan sekelas juga sama kakak di kelas A. Langsung aja ya, kita langsung bacain dulu nih susunan acara sharing section malam ini yang akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama perkenalan diri dari narasumber, dan kedua Q&A, dan yang ketiga adalah closing statement. Oke nih, tanpa berpanjang lebar, kepada Kak Mustika, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, suaraku masuk ya sebelumnya? Masuk Kak Tika. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mustika Saadah. Saya dari program studi manajemen pendidikan, tadi sudah disebutkan sama Kak Tahninya ya. Kita ini sekelas angkatan 2020, masih maba. Kemudian untuk domisilinya, saya berasal dari Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Mungkin dari teman-teman ada yang dari Purworejo nih, atau mungkin kalau dari Jogja juga deket kan Purworejo. Terus apa lagi ya kemudian? Mungkin itu dulu sih. Nanti selebihnya kita lanjutin di sesi selanjutnya aja. Oke Kak Tika. Ini nih dari Purworejo nih. Siapa nih yang dari Purworejo ya bisa tanya-tanya nih. Gimana sih Kak caranya? Nggak cuma dari Purworejo aja ya Kak. Mungkin dari teman-teman semuanya nih yang kepo sama Kak Tika bisa banget nih ditanyain nanti. Oke, dipersiapkan nih pertanyaan-pertanyaannya. Langsung masuk ke pertanyaan kedua nih Kak. Gimana sih cerita ketika berjuang masuk ke Kak Tika? Enak banget nih. Oke, Kak Tika dipersilahkan. Ya, cerita masuk UNY ya. Oh ya, sebelumnya tadi di perkenalan belum aku sebutin ya asal sekolah aku sebelumnya nih. Jadi teman-teman dulu itu aku asalnya dari SMK, SMK-nya SMK Negeri Jawa Tengah namanya. Mungkin salah satu teman-teman ada yang tahu, atau mungkin kalau yang nggak tahu ya nggak apa-apa, karena sekolahnya juga masih baru. Itu merupakan sekolah SMK ya, dari Provinsi Jawa Tengah seperti itu, dibiayai oleh pemerintah provinsi dan juga asrama. Uh, saya ini berasal dari jurusan aslinya agribisnis pengolahan hasil pertanian. Tapi sebenarnya karena dari SMP saya bercita-cita ingin bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, meskipun di perguruan tingginya ini jurusannya tidak sejurus ya teman-teman. Mungkin teman-teman dari SMK juga ada yang memiliki perasaan yang sama seperti itu, ingin mengambil prodi yang mungkin tidak sejalan. Sebenarnya tidak masalah sih teman-teman, karena juga sesuai sama minat kita juga, sesuai dengan keinginan. Walaupun begitu, ilmu di SMK jangan sampai kita lupakan juga, ataupun di SMA sebelumnya. Nah, untuk ceritanya masuk UNY pertama kali itu, jadi dulu asalnya saya ini niatnya memang ingin melanjutkan, tapi pertama itu ingin melanjutkan ke sekolah kedinasan. Nah, sekolahnya itu ya mungkin saya tidak bisa menyebutkan, tapi mungkin teman-teman bisa menebak,
karena saya sekolah asrama, jadi waktu saya juga agak terbatas untuk bisa belajar. Jadi saya belajar itu seperti mencuri-curi seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya saya sudah fokus untuk belajar di kedinasan seperti itu. Tapi ternyata qadarullah jalannya pada tahun ini karena ada pandemi pada bulan Juni atau Juli kalau tidak salah itu ada pengumuman bahwa sekolahnya tidak dibuka seperti itu. Nah, kemudian karena kan kita mulai karantina itu bulan Maret ya karena ada pandemi COVID seperti itu. Nah, mulai dari situ di rumah itu mulai belajar mandiri, mulai dari awal yang awalnya saya tidak niat untuk mengambil di SBMPTN. Aslinya teman-teman. Jadi saya tidak belajar di SBMPTN, tapi kemudian ada pengumuman bahwa sekolah kedinasan tersebut ditutup, terus kemudian tersebut SBMPTN tahun 2020 ternyata soalnya hanya TPS saja teman-teman. Kalau yang teman-teman tahu kan SBMPTN soalnya ada dua tipe. Yang pertama TKA meliputi Soshum dan Saintek. Kemudian yang kedua TPA yang meliputi matematika dasar, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus kemudian materi penalaran dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian karena saya dari SMK, saya tidak mendapatkan materi Soshum maupun Saintek, dan saya juga harus belajar dari awal istilahnya. Tapi saya juga tetap belajar sedikit-sedikit seadanya menggunakan buku yang ada, media yang ada, mencari file-file seperti itu. Dan saya mulai belajar juga, awal-awalnya ketika saya di asrama juga sedikit-sedikit belajar. Tapi kemudian saya baru mulai fokus itu ketika mulai pandemi. Tapi ini jangan dicontoh ya teman-teman. Teman-teman harus mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dan saya percaya sih teman-teman pasti sudah pada persiapan dari awal juga. Nah, kemudian teman-teman setelah itu SBMPTN kan. SBMPTN saya juga awalnya ikut SNMPTN juga sih sebenarnya. Mungkin di sini teman-teman ada yang terranking juga untuk SNMPTN, tapi ternyata saya juga belum rezeki di SNMPTN. Kemudian saya ikut di SBMPTN. Saya mendaftar di suatu PTN, 2 PTN tersebut. Tapi kemudian ternyata juga dua-duanya saya belum rezeki juga, belum lolos seperti itu teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui saya masuk di UNY itu melewati jalur mandiri menggunakan skor UTBK. Seperti itu. Mungkin nanti bisa di pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan atau langsung saya lanjutkan aja nih Kak Tania. Boleh Kak, silahkan. Oh ya, tadi ya. Untuk jalur masuknya saya menggunakan jalur mandiri. Tapi untuk jalur mandiri di UNY ini teman-teman perlu diketahui juga ini jalurnya banyak seperti yang udah kakak-kakak admin sebutkan kemarin ya. Salah satunya itu ada jalur prestasi unggul, prestasi akademik, kemudian jalur rapot atau menggunakan UTBK, itu juga ada 2 juga, rapot, kemudian yang satunya UTBK. Kemudian ada lagi yang tes itu SMCPT kampus, kemudian SMCPT domisili, kemudian prestasi unggul di olahraga kalau yang ingin masuk ke olahraga. Kemudian ada juga kalau yang saya baca berdasarkan sumber juga ini, karena banyak sekali pada tahun 2020 kemarin itu ada CBT kerjasama dan juga portofolio luar negeri kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain seperti Kak Tahnia atau mungkin kakak-kakak yang lain bisa kalau lebih mengetahui nanti teman-teman juga bisa tanya sama kakak-kakak tersebut. Nah, alhamdulillahnya di UNY itu jalur mandirinya saya kasih bocoran ya. Tidak seperti katakanlah kalau di kampus lain kan mungkin ada besaran uang pangkal seperti itu ya teman-teman. Nah, di UNY ini untuk besaran uang pangkal ini kita memberikan seikhlasnya. Dan alhamdulillah saya menulis untuk uang pangkal itu 0 teman-teman karena tidak mampu untuk membayar biaya yang terlalu besar. Tapi alhamdulillahnya bisa lolos dengan uang pangkal 0 dan juga UKT kalau tidak salah golongan 4 seperti itu. Jadi teman-teman semuanya jangan khawatir. Pasti semuanya untuk bisa masuk UNY ini kita mulai dari awal juga.
Untuk yang SNMPTN, SBMPTN, ataupun SM, semuanya pasti sudah ada rezekinya masing-masing seperti itu. Nanti teman-teman mau kemana, tinggal. Tapi kita yang pertama harus plan dari awal terlebih dahulu, jangan sampai seperti saya. Jadi apa ya ibaratnya, eh, rencananya kurang matang seperti itu. Prioritasnya harus diprioritaskan dari awal. Dari mana, ingin kemana, dan juga untuk intinya setelah lulus dari SMA ataupun SMK itu kita harus mempersiapkan plan A, B, C sampai Z. Jangan sampai hanya plan 1 dan 2. Mungkin bisa dilanjut Kak Tania. Oke, udah kayaknya udah kayak apa ya? Bagus banget nih ya. Udah eh, Kak Mustika tuh emang bener-bener orangnya tuh udah apa ya? Udah terencana sekali lah. Plannya tuh udah bagus banget. Mimpinya tuh udah wow kayak tinggi. Kalau misalkan kata Soekarno nih ya, bermimpilah tinggi-tingginya. Uh, jadi kalau misalkan kita jatuh tuh bukan hanya jatuh langsung ke tanah, kita bisa ditumpu tuh sama sama burung-burung, sama bintang-bintang, sama pohon-pohon. Jadi jangan takut bermimpi. Terus jangan lupa kata Kak Mustika tadi, jangan lupa di plan biar apa ya tujuannya itu emang kita benar-benar bisa ngeraihnya, bisa menuju ke tujuan itu dengan uh, berbagai plan, bukan hanya satu dua, dan mesti harus matang begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ceritain dong Kak sedikit tentang prodi manajemen pendidikan nih Kak. Monggo Kak Tika. Oke, prodi manajemen pendidikan ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang salah kaprah nih. Manajemen pendidikan, mungkin ada yang mikir, oh nanti jadi guru manajemen atau eh, ngajar tentang manajemen, mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Saya rasa mungkin kebanyakan kayak gitu sih, kalau yang belum benar-benar tahu. Jadi manajemen pendidikan ini merupakan salah satu program studi ya teman-teman, yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, jadi fakultas ini adalah perkumpulan dari beberapa prodi yang sejenis. Kemarin ada yang chat saya tanya apa ya tentang fakultas seperti itu kan. Kemudian saya jelaskan. Jadi fakultas itu perkumpulan dari beberapa prodi yang satu apa ya satu bidang. Misalnya fakultas ekonomi. Nah di situ ada prodi atau jurusan akuntansi, manajemen, terus kemudian pendidikan ekonomi, dan sebagainya. Nah, kalau di FIP ini, karena kita Fakultas Ilmu Pendidikan, di situ prodinya beberapa bisa saya sebutkan ya teman-teman. Ada tadi manajemen pendidikan, atau yang dulu awalnya itu namanya administrasi pendidikan. Kemudian ada kebijakan pendidikan, teknologi pendidikan, BK, psikologi, terus pendidikan guru SD, terus kemudian ada PG PAUD, seperti itu teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang kurang, teman-teman lain dari kakak-kakak admin bisa menambahkan. Nah, jadi Prodi MP ini itu adalah program studi yang tujuannya mencetak para lulusan yang menguasai di bidang perencanaan, pengelolaan, pengawasan aset, infrastruktur, dan jalannya proses pendidikan. Oh ya, tadi ada tambahan, PLS dan PLB tadi belum saya sebutkan. PLS ini pendidikan luar sekolah, jadi nanti bukan di sekolah, tapi di pendidikan luar seperti itu, kayak swadaya masyarakat dan sebagainya. Terus kalau PLB itu untuk pendidikan luar biasa, pendidikan anak-anak inklusi. Nah, sementara saya jelaskan di jurusan saya terlebih dahulu ya. Untuk MP ini kita di bidang pengelolaan. Jadi lebih ke pengelolaan baik itu SDM ataupun ke sekolahnya. Nah, pengelolaan perencanaan karena kan namanya manajemen. Manajemen itu kan mengelola kan teman-teman. Nah, untuk prodi manajemen pendidikan ini yang eh, nanti itu kita belajarnya itu hal-hal terkait dengan pengelolaan, tapi bukan kepada seperti yang manajemen itu kan misalnya kayak apa ya, lebih ke hitung-hitungan atau dan sebagainya seperti itu. Tapi di sini enggak, kita lebih ke pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan kita juga belajar organisasi, kemudian juga komunikasi dan sebagainya. Yang nantinya ini kita dicetak menjadi pemimpin atau namanya saja manajemen. Jadi menjadi manajer tapi di
tingkat atau di bidang pendidikan, kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di akhir, bisa dilanjutkan ke bahasan yang selanjutnya Kak Tania. Nah, iya gitu tuh. Jadi ceritanya tuh gitu. Kalau manajemen pendidikan tuh lebih ke mengelola gitu. Uh, Biasanya ditanya ini Kak Tika, apakah manajemen pendidikan itu nantinya jadi guru ya? Itu gimana sih Kak jawabannya Kak? Oh ya, ya tadi kan udah saya jelaskan di awal. Mungkin kebanyakan mikir manajemen pendidikan, setelah itu jadi guru manajemen kayak gitu. Mungkin ada yang mikir seperti itu. Bukan ya teman-teman, jadi manajemen pendidikan tadi di pengelolaan. Kita bukan diperuntukkan untuk menjadi guru, tapi untuk menjadi tenaga manajemen tadi. Jadi uh, mungkin bisa saya sebutkan beberapa prospeknya kayak gitu. Itu seperti menjadi tadi manajer kan, manajer administrasi di lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi. Ataupun di lembaga pendidikan seperti dinas pendidikan di tingkat daerah, di tingkat kabupaten, ataupun di tingkat daerah yang ke bawah lagi atau ke atas seperti itu. Terus kemudian juga menjadi konsultan pendidikan. Terus kemudian profesi yang lain ini sebenarnya cukup luas teman-teman. Selain di apa ya ibaratnya instansi pemerintah, kita juga bisa di instansi swasta juga karena kan pendidikan ini tidak hanya pendidikan negeri kan, ada juga sekolah swasta kayak gitu. Bisa juga menjadi konselor edukasi, terus pengarah sekolah, kemudian juga bisa menjadi supervisor kayak gitu teman-teman. Terus spesialis pelatihan dan pengembangan. Dan yang cukup apa ya membanggakan itu sebenarnya manajemen pendidikan diperuntukkan untuk menjadi kepala sekolah. Tapi kan sebenarnya kalau kepala sekolah ada syarat untuk mengajar kayak gitu. Sementara kita juga tidak untuk mengajar. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Kemudian juga menjadi administrator pendidikan tadi sudah saya sebutkan di tingkat menengah ataupun ke atas. Kemudian menjadi analis manajemen, manajer layanan, dan administrasi. Seperti itu teman-teman. Jadi di tingkat lembaga-lembaga pendidikan maupun di pendidikan di sekolah seperti menjadi staf tata usaha, administrasi, dan sebagainya. Kayak gitu. Mungkin bisa dilanjutkan ke bahasan selanjutnya Kak Tania. Oke, nah gitu ya. Jadi yang masih bertanya apakah manajemen pendidikan itu nantinya jadi guru. Nah, tadi nih kata kuncinya yang dari Kak Tika nih, manajemen pendidikan itu bukan dilahirkan menjadi guru. Nah, itu kata kuncinya. Oke, selanjutnya nih, apa aja sih Kak yang dipelajari nih Kak di prodi manajemen pendidikan ini? Monggo Kak Tika. Oke teman-teman, sejauh ini karena saya masih semester 1, untuk semester ini ada 10 mata kuliah, berarti terbilang ada 22 SKS. Mungkin saya bisa sebutkan salah satunya, garis besarnya itu ada inovasi pendidikan, terus kemudian teori administrasi dan manajemen, kemudian kita juga mempelajari tadi yang sudah saya sebutkan, organisasi pendidikan. Terus kita juga belajar tentang penulisan, seperti itu teman-teman. Penulisan karya ilmiah, itu penting sekali di dunia perkuliahan atau jurusan kita. Terus ada pengantar filsafat pendidikan kayak gitu. Ilmu pendidikan, terus TIK manajemen pendidikan karena kita juga dituntut untuk bisa menguasai bidang IT, tidak hanya jurusan TP saja. TP kan itu khusus di IT dan juga pengembangan kurikulum dan sebagainya kan teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin di jurusan atas-atas, karena saya belum merasakan, tapi mungkin garis besarnya ya tentang seputar pendidikan, terus kemudian ada statistik pendidikan seperti itu, saya statistika apa ya? Saya pernah. Terus mungkin nanti juga ada seputar filsafatnya terus berkembang. Uh, Intinya itu seputar organisasi, pengembangan SDM, terus komunikasi, penulisan, seperti itu. Jadi lebih kepada apa ya, praktik di dalam dunia nyatanya seperti itu. Seperti itu teman-teman. Mungkin nanti bisa sambil cari tahu, bisa sambil searching di internet kalau ada yang memang benar-benar ingin mengetahui jurusan MP dan ingin masuk di jurusan tersebut kayak gitu. Nanti teman-teman bisa cari tahu lagi. Mungkin kalau saya ada yang salah, teman-teman yang lain bisa juga buat membenarkan kayak gitu.
Nah, jadi emang teman lebih ke apa sih ya, mengelola ya mungkin bagaimana kita di organisasinya gitu. Dan apa ya, ya paling kayak gitu sih yang mendasar tuh kayak KTI gitu, karya tulis ilmiah tuh emang benar-benar mendasar banget ya. Kalau kalau misalkan di mahasiswa kan emang berbagai makalah kita harus survive dengan makalah-makalah yang banyak gitu ya. Itu benar-benar jadi dasar buat kita sih. Apalagi yang uh, apa ya dari SMA yang kadang juga gak ada makalah, sekarang kok ada makalah gitu. Jadi emang kalau awal-awal semester awal tuh diajarinnya, dikasih makannya tuh emang kayak gitu. Apalagi TIK kan juga penting banget ya di era globalisasi yang kayak sekarang. Kita juga harus benar-benar menguasai banget yang namanya TIK ini. Kalau misalkan ditanya nih, apa ada nggak sih hitung-hitungan di manajemen pendidikan? Aku tambahin ya, manajemen pendidikan tuh sama sekali nggak ada yang namanya hitung-hitungan, nggak ada yang namanya matematika dasar, itu nggak ada. Terus apa ya, paling yang manajemen pendidikan ini kayak PAI itu agama kayak gitu. Jadi untuk matematika dasar tuh di manajemen pendidikan tidak ada. Begitu. Oke, yang selanjutnya ada prospek kerja setelah lulus. Mungkin tadi udah dijelasin sedikit ya sama Kak Mustika, tapi mungkin Kak Mustika mau menyampaikan sedikit lagi, ada yang mau disampaikan tentang prospek kerja nih. Monggo Kak Tika. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, saya izin off kamera. Tadi ada sedikit kendala juga, barusan keluar Google Meet ternyata. Untuk prospek kerja saat tadi, yang sudah saya sebutkan sih, intinya kita tidak diperuntukkan untuk menjadi guru dan tidak semua, apa ya, kan pernah atau mungkin di guyonan-guyonan, SPD tapi kok nggak ngajar kayak gitu kan teman-teman. Sarjana pendidikan tapi nggak ngajar. Sebenarnya ada juga, semisalnya eh, di jurusannya kan banyak kan teman-teman yang di FIP juga. Misalnya kita katakanlah PLS, tapi PLS itu masih ngajar ya, pendidikan luar sekolah, tapi juga bukan di sekolah juga kan ngajarnya, karena namanya saja pendidikan luar sekolah. Nah, terus kemudian teknologi pendidikan, dia juga belum tentu ngajar teman-teman. Dan juga tadi di jurusan saya dan juga Kak Tahnia tadi, yaitu manajemen pendidikan tadi kan juga tidak mengajar. Nah, jadi untuk prospeknya tadi yang sudah saya sebutkan seperti di pengembang SDM, terus konselor pendidikan, eh, kemudian juga tadi kepala sekolah, terus administrator di bidang pendidikan di sekolah maupun di dinas atau di lembaga-lembaga lain, baik di negeri maupun di swasta kayak gitu teman-teman. Tapi sebenarnya kadang kan banyak ya yang sebenarnya prospek kerja atau pekerjaan setelah lulus nggak sesuai. Sebenarnya ya gimana ya? Itu sudah banyak juga terjadi. Mungkin dari kakak-kakak tingkat kita juga ada. Tapi karena kita sudah dimodali dengan berbagai keterampilan dan juga apa ya, dari mata kuliah kita sudah banyak hal-hal yang dipelajari tadi terutama di keorganisasian karena organisasi ini penting banget. Jadi kita kayak sudah fleksibel aja misalnya mau masuk kemana kayak gitu atau mungkin berwirausaha seperti itu teman-teman. Jadi untuk prospek kerja sih pokoknya jangan apa ya, jangan khawatir ataupun jangan takut-takut nanti tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai atau tidak layak setelah lulus. Intinya semuanya itu bergantung dari individunya. Tapi untuk kalau secara teori, untuk prospek kerja dari manajemen pendidikan, tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Kayak gitu teman-teman. Oke, iya benar banget nih Kak Tika. Sebenarnya kalau misalkan ditanya prospek kerja dari program studi manapun, sebenarnya nanti kalau setelah lulus tuh kembali ke diri sendiri ya, mau jadi apa, mau jadi dari SPD, mau jadi wirausaha pun oke, kalau misalkan dianya benar-benar niat gitu. Kalau misalkan ya intinya jadi apapun dia, kalau misalkan dianya udah ada niatan dan kemauan, apapun bisa jadi deh. Jadi kembali ke diri sendiri. Begitu. Selanjutnya ada tips and trick nih supaya lolos PTN. Apa sih Kak khususnya buat UNY nih? Silahkan Kak Tika. Oke, untuk tips and trick.
lolos PTN karena ini teman-teman semuanya pejuang PTN yang insya Allah pejuang UNY juga ya. Untuk tips and triknya, yang pertama tadi sudah saya sebutkan di awal, kita urutkan skala prioritas kita terlebih dahulu, prioritas kita dan juga rencana-rencananya dimatangkan. Pertama kita mau mengambil rencana apa, pertama kita ingin di jurusan apa, ingin kuliah di mana, program studi apa, seperti itu juga harus diluruskan niatnya. Kemudian yang kedua, yang jelas tadi belajar, dan belajarnya itu jangan sampai kita salah belajar karena kita ingin masuk PTN. Mungkin juga ada yang sudah mendapatkan kesempatan, mungkin yang ranking-ranking kayak gitu, nanti di ranking dan mendapatkan kesempatan untuk ikut SNMPTN, tapi saya pesan buat teman-teman semuanya, jangan sampai terlena sama SNMPTN itu. Jadi tetap persiapkan untuk UTBK ataupun tes-tes lainnya untuk bisa masuk ke PTN kayak gitu teman-teman. Dan juga kemudian yang ketiga itu yang jelas sih minta restu orang tua ya, itu yang jelas, dan juga orang-orang di sekitar minta dukungannya, minta eh doanya, kemudian juga karena support dari orang-orang terdekat itu yang paling penting. Dan jangan lupa untuk yang jelas sih berdoa ya teman-teman, karena apapun rencana kita, semuanya itu ya sesuai dengan ridho dari Allah, sesuai dengan izin dari Allah kayak gitu. Tapi yang paling penting yang dari awal ini, semuanya harus dimatangkan dari awal. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Ya meskipun jalan itu sudah ditakdirkan, tapi kita juga yang membuat, apa ya, yang merencanakan jalannya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Eh, oh iya, tadi mungkin saya belum pesen di awal ya, sebelum saya mulai. Saya lupa, saya sebenarnya mau pesen ini. Mungkin saya masih maba ya teman-teman, masih tahun 2020, sama dengan teman-teman semuanya. Pengalaman saya juga belum banyak, belum memiliki ilmu yang banyak atau pengetahuan yang banyak seputar UNY, seputar dunia perkuliahan, kayak gitu. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini bisa belajar bersama-sama, belajar bareng-bareng. Kalau misal saya ada kurang, nanti teman-teman bisa membenarkan. Dan semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Meskipun mungkin yang mendengarkan suara saya ini hanya beberapa orang saja, tapi semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Kayak gitu. Oh ya, eh, satu pesan ya, dimanapun tempatnya, jangan lupa untuk terus, apa ya, bermanfaat kayak gitu. Misalnya nanti teman-teman di prodi manapun, ataupun kuliah dimanapun, tetap bermanfaat sekecil apapun, kayak gitu. Direncanakan dengan matang dari sekarang, kayak gitu teman-teman. Sudah itu mungkin Kak Tahnia, kalau ada tambahan, mungkin Kak Tahnia juga bisa menambahkan. Oke, jadi emang mantap banget ya. Apalagi Kak Mustika ini juga sama nih kayak aku nih, anak-anak mandiri nih yang udah apa ya? Kalau anak-anak mandiri itu udah kayak gengsi sendiri, enggak gengsi sih sebenarnya, kayak minder ya, minder, lebih ke minder sih. SNM ketolak, SBM ketolak. Jadi Anak-anak emang kuat. ya bener banget Kak Tika, anak-anak kuat yang dipersiapkan sama Allah tuh biar lebih kuat lagi. Jadi teman-teman yang lain juga kalau misalkan belum keterima SNM ya jangan patah semangat, masih ada SBM. Yang nggak keterima SBM lagi nih, jangan patah semangat lagi, tenang, masih ada SM banyak. Ada UTUL, ada seleksi mandiri, banyak deh. Jadi kalau misalkan kayak gitu jangan patah semangat, jangan lihat jalannya orang lain. Jalan kita tuh berbeda. Allah tuh lebih tahu jalan kita tuh yang mana. Kita tuh dipersiapkan lebih kuat lagi, kata kamu Mustika, bener banget. Gitu ya teman-teman ya. Jadi terus berjuang, jangan sampai patah semangat, semangat terus pokoknya. Jadi jalan kita tuh punyalah jalan terbaiknya sendiri. Itu. Oke nih, udah selesai nih sesi satu. Kita langsung masuk aja ya ke sesi 2 nih, Q&A. Oke, ini tanya-tanya nih. Siapa yang mau tanya duluan bisa open mic atau chat ke kolom chat di Google Meet ini. Oke, siapa yang mau tanya dipersilahkan. Yuk tanya yuk. Kak Mustika ini anaknya sangat aktif loh. Jadi yang mau tanya juga nih, UKM apa aja sih Kak yang kakak ikutin gitu. Terus apa aja sih Kak yang harus
dipersiapin nih Kak jadi maba kan biasanya pada tanya nih ya, emang kenapa sih emang kenapa harus persiapan kalau misalkan masuk kuliah? Emang harus dipersiapkan ya masuk kuliah ya. Perkuliahan tuh sangat beda dengan SMA. Jadi adaptasinya juga harus banyak sama teman-teman yang lain gitu. Yuk yang mau tanya. Nah, udah ada yang tanya nih satu. Dari Rizky Kusmaningrum. Izin bertanya, Kak. Jika kita mau ikut SM, kan di UNY ada banyak SM ya, Kak. Misal mau ikut SM akademik barengan sama SM prestasi, bisa atau enggak, Kak? Monggo, Kak Tika. Oke, makasih pertanyaannya dari Rizky Kusumaningrum ya. Oke, halo Rizky. Untuk SM di UNY banyak. Misal mau SM akademik barengan sama SM prestasi bisa, Kak? Oke. Kebetulan untuk SM saya ikut di satu jalur, tapi sesuai dengan pengetahuan saya, nanti mungkin kalau saya salah bisa dibenerin ya Kak Tania. Untuk SM ini kita bisa ikut di lebih dari satu SM. Misalnya saya sudah ikut di nilai rapot, tapi kemudian saya ikut lagi di SM prestasi unggul, misalnya kayak gitu. Itu bisa, tapi pendaftarannya tetap berbeda ya teman-teman. Kita tetap daftar lagi. Maksudnya karena beda jalur, otomatis registrasinya dan juga urusan administrasinya juga beda nih. Kita tetap bayar di bagian kalau SM kan pendaftarannya maksudnya di registrasinya itu sendiri-sendiri tetepan. Misalnya ikut di tadi saya rapot, kemudian yang satunya em, aduh jadi nggak fokus ada pertanyaan lagi. Kemudian tadi yang satunya SM prestasi unggul, nah itu tetap bisa ikut juga yang satunya kayak gitu. Mungkin Kak Tania ada tambahan atau Rizky sudah puas atau belum dengan jawaban saya? Kalau belum nanti bisa ditanyakan kembali atau ada feedback kembali silakan. Iya, benar banget. Jadi, kalau misalkan mau ikut semuanya pun dari kelima SM itu UNY ya, yang diituin UNY, bisa banget. Sempat kemarin ada temen yang apa ya cerita juga, pejuang UNY banget nih dari UNY buka awal untuk akademik yang rapat dia udah masuk. Jadi emang ketolak juga ya yang waktu akademik pakai rapat itu dan sampai yang apa CBT domisili pun sama saya dia tetap masih ikut jadi boleh kok ikut yang penting bayar administrasinya bener kata Kak Mustika tadi jadi diperbolehkan ya. uh, untuk menjawab Rizky Kusumaningrum Kak Mustika monggo. Oh iya, Jadi untuk waktu berbeda ya Kak. untuk waktunya, kalau di UNY kemarin, untuk SM itu jujur kayaknya paling banyak jalurnya ya, karena mungkin di univ lain hanya dengan skor UTBK atau dengan nilai rapot dan prestasi unggul. Tapi kalau di UNY ini banyak banget teman-teman. Ada CPT domisili, terus CPT kampus, kayak gitu. Untuk waktunya sendiri, setahu saya kemarin itu bareng ya. Jadi setelah UTBK itu dibuka, kemudian ada seleksi mandiri. Tapi mungkin di univ-univ lain kebijakannya berbeda karena namanya saja SM, itu mandiri, jadi sesuai dengan kebijakan dari kampus masing-masing. Misalnya menghendaki sebelum UTBK itu juga ada. Kayak misalnya di mana ya? UI lah ya katakanlah, saya sebut merek nggak apa-apa. Itu kan dia sebelum SBMPTN sudah ada SIMAK kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau di UNY sendiri itu waktunya setelah UTBK. Tapi mungkin kalau yang jalur-jalur khusus nih teman-teman, itu ada yang sebelum UTBK, kayak misalnya eh jalur apa ya? Prestasi unggul dan semacamnya kayak gitu. Mungkin kalau saya salah bisa dibenarkan. Tapi setahu saya juga ada yang sebelum UTBK, tapi mungkin itu masuknya ke SM atau jalur khusus kayak gitu, saya kurang paham sih teman-teman. Nah, iya benar banget nih Kak. Jadi
sama aja ya, sama univ-univ lain sih sebenarnya. Setelah kebanyakan dilakukannya tuh setelah UTBK. Tapi ada beberapa yang di UNY itu dilakukan sebelum UTBK, kayak yang apa prestasi akademik gitu yang pakai rapot aja, terus juga prestasi unggul yang pakai rapot dan sertif gitu. Mungkin kurang lebih itu sih yang akademik dan unggul. Kan di UNY kan ada 5 ya, ada akademik, unggul, TBT, domisili dan kampus, talent scouting, sama skor UTBK. Jadi yang paling apa ya, kayaknya itu sih dua itu yang dilakukan sebelum UTBK. Jadi gitu. Mungkin sudah cukup menjawab ya, Rizky. Oke, lanjut nih dari Rizky Puji Lestari nih. Nitip sama Kak Ali nih. Izin bertanya, Kak, apa perbedaan prodi teknologi pendidikan, manajemen pendidikan, dan kebijakan pendidikan? Dan apa prospek kerja dari ketiga program studi tersebut? Dan juga apakah semua prodi di FIP kedepannya bisa menjadi pegawai negeri? Terima kasih. Monggo Kak Tika. Oke, makasih pertanyaan dari Rizky Puji Lestari tadi ya. Oh, sama-sama Rizky yang pertama tanya tadi ya. Perbedaan prodi teknologi pendidikan, manajemen pendidikan, sama kebijakan pendidikan. Oke, ini semuanya di FIP ya teman-teman. Eh, Sebenarnya saya agak takut jawab karena saya kurang lebih belum begitu memahami. Tapi mungkin saya jawab setahu saya, garis besarnya aja ya. Sepengetahuan saya, untuk teknologi pendidikan ini kita belajarnya seputar dengan dunia IT, terus namanya saja teknologi. Ini adalah prodi baru termasuknya ya, prodi baru di dalam dunia pendidikan. Karena ini untuk pengembangan, selain itu kita juga belajar tentang, kalau tidak salah itu pengembangan kurikulum. Terus pembelajaran berbasis e-learning, terus kemudian juga tentang IT tadi sudah saya sebutkan, intinya tentang perkembangan teknologi di era digital untuk mendukung pendidikan kayak gitu teman-teman. Terus untuk manajemen pendidikan tadi sudah saya sebutkan itu terkait dengan pengelolaan pemberdayaan SDM, perencanaan pendidikan, terus juga eh, apa namanya, kita ke pengawasan seperti itu. Nanti untuk prospeknya bisa sebagai manajer pendidikan tadi karena kita mengelola. Terus untuk kebijakan pendidikan, nah ini juga dia ini sebagai konsultan karena namanya saja kebijakan, jadi untuk merumuskan kebijakan tadi, kebijakan dari pendidikan ataupun merumuskan inovasi-inovasi baru. Karena kan pendidikan itu terus berinovasi mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu terus berinovasi. Tapi sebenarnya tiga-tiganya ini semuanya saling berkolaborasi juga. Mungkin kita juga garis besarnya belajar seputar tentang ilmu pendidikan di pengembangannya dan sama-sama bukan diperuntukkan untuk mengajar. Tapi kalau untuk TP sendiri itu bisa juga untuk mengajar di bidang IT ataupun TIK kayak gitu teman-teman. Untuk prospek kerja dari ketiga prodi tersebut. Prospek kerjanya tadi untuk teknologi pendidikan tadi dia bisa mengembang e-learning. Jadi kayak misalnya ruang guru, terus kemudian em, apa ya untuk belajar online tuh banyak ya teman-teman. Seperti itu. Terus juga bisa juga sebagai pengembang di sekolah ataupun di lembaga. Dia mengurusi di bidang IT. Terus juga dia juga mengembangkan kurikulum. Terus khususnya ini sesuai dengan perkembangan dari teknologi. Terus kalau manajemen pendidikan tadi menjadi manajer pendidikan, terus juga intinya pemimpin di sekolah juga bisa menjadi pegawai di bagian tata usaha atau administrasi. Kalau kebijakan pendidikan ini setahu saya dia nanti juga di dinas juga sama, maksudnya di lembaga pendidikan itu untuk merumuskan kebijakan dari pendidikan. Terus untuk kedepannya bisa menjadi pegawai negeri atau tidak. Nah, karena ini sama-sama kita di bawah lembaga, kalau misalnya kita memang di bawah lembaga negeri atau pemerintah, ya otomatis bisa menjadi pegawai negeri. Tapi kalau misalnya kita bekerja di luar itu,
ya tidak bisa menjadi pegawai negeri seperti itu teman-teman. Sebenarnya untuk apa ya, penyaluran menjadi pegawai negeri ini tidak hanya jurusan ini, semuanya itu ya nggak semua sih, tapi sebagian besar apapun itu kalau misalnya prodi kita sesuai dengan yang kita daftar itu bisa, dan juga kita di bawah lembaga dari pemerintah kayak gitu. Seperti itu mungkin teman-teman yang lain dari kakak admin mau menambahkan atau dari kak Tahnia. Terus kemudian tadi pertanyaan dari eh, teman kita Dek Rizky, mungkin sudah puas atau belum, tapi orangnya tidak ada di sini ya. Iya, semoga bisa membantu ya. Aku juga agak bingung-bingung nih Kak. Sebenarnya ketiga ini tuh hampir sama ya Kak. Tapi beda gitu. Tapi benar banget kata Kak Tika. Ketiga ini tuh saling melengkapi gitu ya. Jadi emang mantep banget lah ini. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya ya tentang teknologi pendidikan, di sini juga ada admin yang teknologi pendidikan nih, Kak Ali. Jadi kalian mau tanya-tanya tentang teknologi pendidikan, bisa banget ditanyain ke Kak Ali. Begitu. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Rizky Puji Lestari. Tapi iya nih, bener banget nih, nggak ada di grup nih. Nggak ada di Google Meet ini maksudnya, tapi ada di grup. Itu, nggak apa-apa. Jadi emang kalau misalkan mau tanya, bertanyalah biar nggak sesat di jalan nih, biar sebelum masuk UN-nya ini udah tahu nih. Begitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kurnia Ula. Izin bertanya Kak, di UNY apakah ada beasiswa Kak seperti KIP kuliah atau yang lainnya? Monggo Kak Tika. Oke, halo, dari pertanyaannya dari Kurnia Ula ya. Beasiswa, untuk beasiswa ini, beasiswa sebenarnya banyak ya teman-teman. Kalau beasiswa KIP sendiri, ini kan dulu awalnya dari bidik misi. Kemudian pada tahun 2020 ber apa ya namanya bertransformasi menjadi KIP kuliah. Tapi teman-teman jangan sampai salah kaprah nih. KIP kuliah dengan KIP yang teman-teman punya di sekolah, misalnya yang punya. Itu berbeda teman-teman. Jadi untuk KIP di kuliah ini sebenarnya sistemnya sama dengan tahun lalu bidik misi, hanya saja mungkin namanya yang berubah kayak gitu. Nah, untuk KIP ini jelas ada di semua univ itu sudah disediakan, bahkan di universitas swasta sekalipun. Karena saya juga sempat sebelumnya sempat diterima di salah satu universitas swasta sebenarnya, dan itu mendapatkan beasiswa di KIP kuliah kayak gitu. Nah, untuk KIP kuliah ataupun beasiswa lain ini, kalau beasiswa lain itu juga ada beasiswa yang dari UNY ataupun dari kampus, semisal beasiswa eh, untuk pengembangan mahasiswa seperti itu, untuk mahasiswa yang berprestasi itu juga ada sendiri. Tapi setahu saya, karena saya kemarin juga tanya-tanya kepada kakak-kakak senior yang sudah berpengalaman, untuk beasiswa yang dari kampus ini baru bisa kita ajukan di semester ketiga kayak gitu. Untuk semester satu 2 tidak bisa. Jadi kalau untuk KIP kuliah ini, kalau memang adik benar-benar sudah plan untuk mendapatkan, bisa dipersiapkan dari sekarang mulai dari akunnya, melengkapi data-data seperti itu. Nah, nanti kemudian untuk kalau misalnya sudah terdaftar KIP, ini untuk UTBK sudah gratis. Terus untuk masuk di jalur SNMPTN dan SBMPTN ini gratis, terkecuali Mandiri ya. Mandiri ini pengecualian, tapi untuk Mandiri ini juga bisa nanti menyusul di waktu kemudian setelah diterima baru kita pengajuan. Sama juga sebenarnya dengan yang SNM dan SBMPTN. Kita baru untuk istilahnya sudah benar-benar diterima atau sudah benar-benar registrasi kita sudah diterima oleh kampus dan juga sudah oleh pemerintah, itu baru setelah kita diterima sebagai mahasiswa. Tapi untuk pendaftaran kalau memang sudah punya akun itu sudah bisa teman-teman, gratis kayak gitu. Kemudian untuk beasiswa-beasiswa lain di luar KIP, mungkin nanti Kak kalau misalnya teman-teman mau tahu tentang KIP bisa cari tahu di laman resminya, kemudian juga di Kementerian Pendidikan kayak gitu ya teman-teman.
bisa mulai cari tahu karena sistem itu setiap tahun berganti-ganti kayak gitu. Tapi untuk KIP ini sih mulai dari tahun saya ya. Nah, untuk beasiswa lain ini ada beasiswa dari luar kayak misal dari lembaga mana, misal beasiswa Jarum atau beasiswa dari bank, bank apa ya biasanya yang sering banyak itu. Pokoknya banyak teman-teman. Di Instagram juga ada kan yang beasiswa tapi dia lebih ke pengembangan. Jadi nanti kita juga mendapatkan uang setiap berapa bulan kayak gitu, tapi kita ada feedbacknya kepada lembaga itu. Nanti kita menjadi apa ya, ibaratnya kita mengabdi lah seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Terus juga beasiswa-beasiswa di luar itu masih banyak juga sih teman-teman. Kayak gitu nanti mungkin bisa sambil cari tahu, sambil kita jalan kayak gitu. Mungkin itu sih Kak Tania. Wah, jadi agak kebuka ya nih tentang KIP kuliah nih. Emang KIP kuliah tuh baru tahun ini ya, jadi kemarin sempat bidik misi, sekarang jadi KIP kuliah. Jadi kalau misalkan temen-temen nih ada yang mau membuat KIP kuliah nih bisa dilihat-lihat lah di lamannya. Soalnya per tahun kan berbeda. Kayak contohnya inilah SBMPTN aja lah per tahunnya ada pergantian. Jadi benar-benar harus punya banyak info nih tentang KIP kuliah kalau misalkan mau mendaftar ya. Gimana sih tahun kemarin gimana sih? Oh perbedaannya gimana sih sama sekarang? Itu. Aku juga baru tahu ya ternyata KIP kuliah ini bisa dipakai di swasta ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti naudzubillahnya nih nggak keterima di UNY, kalian juga bisa kalau misalkan mau mendaftar di perkuliahan yang berbasis swasta, kalian juga bisa mengajukan begitu. Apalagi sekarang, apalagi kata Kak Mustika nih ya, KIP kuliah itu bisa dipakai waktu mau mendaftar. Jadi untuk SNMPTN dan SBMPTN itu pendaftarannya juga gratis. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Angga Chandra. Kak izin bertanya, jadi kalau setiap SM itu waktu pengerjaannya dan juga tanggalnya sesuai dengan kebijakan UNIF-nya sendiri ya Kak? Atau semua UNIF tanggal buat seleksi mandirinya bersamaan? Monggo Kak Tika. Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Oh ya, ini ada tambahan dari Kak Hana. Ada link untuk bisa mengakses kita lihat mengenai beasiswa kayak gitu, teman-teman. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, makasih kembali Kurnia Ula. Mengenai SM tadi, waktunya bersamaan atau tidak? Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, karena SM ini adalah kebijakan dari universitas. Untuk SM juga jalurnya banyak, tidak hanya tes. Kebetulan karena kita kemarin di tahun 2020 ini suasana pandemi, jadi banyak SM yang dialihkan. Kayak misalnya di katakanlah UGM. UGM itu kan aslinya ada utul ya teman-teman, tapi ternyata di tahun 2020 diganti sistemnya menggunakan skor UTBK diakumulasikan dengan skor rapot. Seperti itu. Nah, untuk SM ini waktunya tidak bersamaan, jadi sesuai dengan kebijakan kampus. Ada yang pelaksanaannya sebelum UTBK ataupun sesudah UTBK. Kalau untuk CPT UNY itu setelah UTBK. Kayak gitu teman-teman. Materinya juga sih sesuai dengan kebijakan kampus. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata rezekinya harus berjuang di SM terlebih dahulu, juga harus berjuang lagi untuk belajar lebih atau mengeksplor ke materi-materi yang mungkin agak sedikit berbeda sesuai dengan keinginan dari kampus ataupun apa ya eh, yang sudah standar yang sudah kampus itu tetapkan kayak gitu. Mungkin itu sudah menjawab atau belum? Kalau belum bisa ditanyakan kembali ya, Dek. Angga Chandra ya. Oke, terima kasih kembali. Nah, iya benar banget nih. Jadi kalau misalkan seleksi mandiri itu kebijakan dari kampusnya. Begitu. Semoga bisa membantu ya Angga. Nanti kalau misalkan belum bisa ditanyakan lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aimatul Hasanah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Apakah sertifikat prestasi atau penghargaan perlu dilampirkan untuk mendaftarkan SNMPTN? Terima kasih. Monggo Kak Tika.
Oke, terima kasih pertanyaan dari Aimatul Hasanah ini tadi ya. Untuk sertifikat prestasi atau penghargaan untuk mendaftar SNMPTN. Nah, untuk SNMPTN ini kan memang dia jalurnya disesuaikan menggunakan nilai rapot dan juga prestasi, intinya prestasi perolehan ketika di SMA kayak gitu. Tentunya bisa sekali teman-teman untuk sertifikat prestasi atau penghargaan. Tapi yang jelas juga harus kita sesuaikan dengan prodi yang kita ambil. Misalnya ada jumlah maksimal, setahu saya ada kalau nggak salah tiga, mungkin kalau saya salah bisa dibenarkan. Tapi di tahun saya itu maksimal tiga penghargaan yang bisa dilampirkan. Tapi ini nggak wajib juga teman-teman. Nah, disesuaikan misalnya teman-teman katakanlah dari SMK ya. Misal, maaf kalau teman-teman yang di luar SMK ataupun dari SMA itu kan kalau dari SMK misal ikut katakanlah lomba kompetensi siswa LKS. Itu kan sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu bisa dilampirkan tapi juga harus disesuaikan dengan prodi yang diambil. Jadi kalau misalnya nggak sesuai ya ibaratnya ya itu memang sudah rahasia dari univ sih teman-teman, tapi itu juga bisa sebagai teorinya juga. Misalnya teman-teman mau mengambil jurusan katakanlah bahasa, terus teman-teman menyertakan sertifikat debat. Nah, ini kan tentunya sejalur kan teman-teman, bisa seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Terus juga ada beberapa yang bisa kita ikutkan, itu lebih diprioritaskan untuk seperti kejuaraan kayak gitu. Jadi bukan keikutsertaan, kan ada piagam keikutsertaan. Seperti itu ya teman-teman, mungkin paham maksud saya. Terus juga ke piagam apa ya? Uji kompetensi itu juga bisa kalau SMK ya. Terus Olimpiade itu jelas sangat membantu sekali kalau teman-teman yang berprestasi dan banyak prestasinya nih teman-teman saya yakin pasti banyak di sini. Itu jelas sangat membantu banget. Ibaratnya prestasinya yang akademik, terus ya nggak harus akademik juga, tapi tadi diselaraskan dengan yang kita ambil, kayak gitu teman-teman. Semoga membantu, atau mungkin ada pertanyaan lagi, atau mungkin ada tambahan lagi, Dek, tadi yang bertanya. Silakan. Oke, semoga bisa menjawab ya, atau misalkan ada yang mau dipertanyakan lagi, silahkan bertanya. Oke, sampai sini masih belum ada yang bertanya lagi ya. Eh, iya, berarti sudah menjawab ya, Aimatul. Yuk yang mau tanya-tanya lagi nih, buat Kak Mustika bisa. Atau enggak, aku mau tanya dulu nih Kak Mustika. Tadi kan Kak Mustika kan lewat jalurnya skor UTBK nih ya Kak, seleksi mandiri skor UTBK di UNY. Boleh kasih tahu sedikit nggak sih Kak, berapa sih Kak kira-kira skor UTBK-nya? Aduh, malu ini saya. Untuk sekarang TBK saya, karena kemarin alhamdulillah belum rezeki di SBMPTN, sekarang TPK saya sekitar 570 kayak gitu teman-teman. Tapi mungkin untuk apa ya? Apa sih bahasanya? Saya sebutkan eh, apa ya? Tingkatan ataupun tarafnya ataupun apa eh, perbandingannya tidak bisa kita bandingkan sama tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pada tahun saya skor 600 itu sangat sulit. Mungkin ya, meskipun banyak juga teman-teman yang mendapatkan skor seperti itu, tapi di tahun sebelumnya skor 600 ini sudah banyak sekali dan juga mungkin hampir sampai skor 700. Karena pada tahun saya ini kemarin soalnya hanya TPS dan ternyata nilainya ya hanya segitu teman-teman, jadi nggak bisa dibandingkan. Dan saya rasa kalau di tahun 2021 mungkin skornya bisa normal kembali ke skala yang seperti sebelumnya, bilangan 600-an, bilangan 700-an, kayak gitu. Tapi mungkin bisa buat gambaran sih. Saya skornya sekitar segitu teman-teman, 570. Nah, iya nih, jadi buat gambaran aja ya teman-teman ya, jangan jadi patokan nih, aduh berarti segini-segini gitu. Jangan, jadi buat gambaran aja. Dan tahun 2020 tuh juga yang TPS aja ya, mungkin
kalau misalkan tahun besok nih tetap ada TPA-nya, jadi kalian bisa apa ya, kayak gambaran, oh kemarin TPS-nya segini nih gitu. Jadi kira-kira aku bakal masuk segini nih ya, boleh tuh jadi gambaran. Dan bener banget ya kata Kak Mustika, tahun ini tuh nyampai angka 600 tuh kayak susah banget. Kemarin aja temen aku tuh masuk kedokteran mana ya? Kedokteran kedokteran mana sih? Pokoknya UGM atau UNS gitu. Kira-kira tuh 600 tuh nggak sampai 650 tuh udah masuk pokoknya. Dan kayaknya susah banget dapetnya ya. Jadi emang tahun ini tuh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi emang emang setiap tahun tuh ada aja. Oke, eh, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Ada nih dari Dita Natasha. Kak, aku mau tanya. Aku kan pengennya di UNY, tapi satu prodi aja dan prodinya bukan sesuai minat aku, tapi minatnya orang tua aku. Menurut kakak gimana ya? Monggo Kak Mustika. Oke, pertanyaan dari Gita Natasha. Wow, eh ini agak berat ya. Pengennya prodi, maksudnya satu prodi itu berarti kamu milih hanya satu prodi gitu? Atau kayak gimana? Saya kurang nangkep ya ini. Maksudnya berarti hanya satu prodi saja yang kamu pilih? Karena kan kita diberi kesempatan untuk milih dua pilihan kan. Tapi kalau di tahun sebelumnya bahkan tiga pilihan. Kayak gitu. Satu prodi saja dan prodinya bukan sesuai minat, tapi minat orang tua. Oke, untuk Dita mungkin bisa dikomunikasikan terlebih dahulu sama orang tuanya. Kamu minatnya di mana, prodinya apa, seperti itu. Jadi lebih ke internalnya kamu sih. Kalau itu saya tidak bisa, apa ya, memberikan saran. Maksudnya sebaiknya kamu ngikutin hati kamu atau orang tua kamu. Tapi yang pertama sih dikomunikasikan dulu. Semisalnya ternyata bisa jalan keluarnya, terus kemudian orang tua kamu merestui ibaratnya, ya kamu berusaha di prodi kamu terlebih dahulu. Dilihat juga kurang lebihnya di prodi tersebut kayak apa sih. Kalau misalnya saya ikut prodi ini nanti ke depannya kayak gimana. Karena kuliah ini bukan cuma perkara 1-2 minggu teman-teman, tapi 4 tahun. Jadi 4 tahun ini teman-teman harus ibaratnya penyesuaian dan juga harus benar-benar jatuh cinta kan dengan jurusan kita ataupun dengan ilmu yang kita tekuni kayak gitu. Jadi ya kata-kata salah jurusan itu kalau saya rasa jangan sampai uh, ada kayak gitu loh. Harus dipersiapkan dari awal dan juga kalau misalnya ternyata itu sudah takdirnya masuk ke situ, ya kita nikmatin, kita berusaha untuk jatuh cinta karena sudah terbiasa. Seperti itu teman-teman. Mungkin sarannya buat Dita bisa dikomunikasikan terlebih dahulu ya sama orang tuanya. Nanti baru dicari jalan keluarnya. Seperti itu ya Dita. Mungkin kalau belum menjawab, mungkin ada tambahan lagi atau sudah? Oke, sama-sama. Nah, iya benar banget nih kata Kak Tika. Jadi emang harus apa ya, dirapatkan dulu ya sama orang tua maunya gimana. Kadang-kadang orang tua sama apa yang kita pengen juga berbeda kan. Terus juga ada yang bilang, itu tuh nanti dapat ridhonya dari orang tua. Itu tuh nanti tergantung minat kita. Jadi emang benar-benar harus dirapatkan lagi, diomongin. Maunya gimana sih? Bagusnya apa sih? Tujuannya gimana? Biar jadi nggak menyesal nanti ke depannya. Begitu. Ada pertanyaan lagi nih dari Aimatul Hasan. Izin bertanya lagi, Kak. Kak Mustika itu SMK atau SMA? Terus apakah alasan Kakak mengambil prodi manajemen pendidikan tersebut? Monggo, Kak Mustika. Oke. Halo, Aimatul. Tadi sudah tanya ya. Oke, nggak apa-apa. Um, for your information ya, saya ini dari SMK. SMK dan jurusan saya ini agribisnis pengolahan hasil pertanian. Tapi teman-teman jangan bayangkan sekolah saya yang masuk sawah atau nanam-nanam ya. Bukan, jadi saya di pengolahan pertanian, jadi pengolahan pangan. Belajar mulai dari
tanaman itu dipanen sampai dengan menjadi bahan ataupun produk setengah jadi sampai dengan produk jadi, kemudian kita juga mendistribusikannya seperti itu. Tapi kemudian saya kuliah mengambil manajemen pendidikan. Wah, sepertinya cukup berkhianat ya dari jurusan sebelumnya. Karena sebelumnya saya ini emang berkeinginan kuat untuk bisa kuliah, tapi saya sudah tidak minat di jurusan saya ketika SMK. Bukan berarti saya tidak suka dengan jurusan saya, tapi saya rasa jurusan saya ini tidak menjadi prioritas untuk saya berkuliah. Jadi bisa ilmunya saya terapkan di wirausaha seperti itu teman-teman. Jadi mungkin di kemudian hari, insya Allah kalau misalnya saya sudah mempunyai modal kayak gitu, bisa membuka usaha makanan atau catering kayak gitu teman-teman. Itu rencana saya sih, impian saya. Cerita saja ya teman-teman. Terus kenapa saya ambil manajemen pendidikan? Karena saya awalnya tuh ngambilnya di manajemen di SBMPTN ya teman-teman. Manajemen kebijakan publik atau administrasi negara kayak gitu. Karena saya memang tertarik di seperti pengelolaan, kemudian manajemen, terus juga organisasi kayak gitu. Tapi saya memang tidak bakat di bagian dunia saintek, meskipun jurusan saya kan basisnya saintek ya, ataupun hitung-hitungan kayak gitu. Jadi memang saya sudah ingin di bagian manajemen dan ternyata saya masuknya ke manajemen pendidikan. Yang pertama sih, saya juga suka di dunia pendidikan kayak gitu, jadi ingin tahu bagaimana cara mengelola, terus sumber daya. Kemudian yang penting itu organisasi, karena saya juga termasuk orang yang bisa dikatakan introvert kayak gitu ya mungkin. Jadi di situ kan kita belajar tentang organisasi, kita bisa belajar juga tentang komunikasi dan sosialisasi dengan orang lain. Seperti itu kira-kira Dek Aimatul Hasanah. Mungkin ada lagi yang mau dikepoin atau sudah? Nah, iya, jadi begitu ya, kurang lebihnya apa namanya eh, anak-anak SMK nih yang mau mengambil eh, universitas negeri nih, kadang-kadang dipandang sebelah mata ya, kayak apa sih SMK tuh emang bisa masuk universitas negeri, emang bisa masuk ini. Jadi jangan salah ya, mereka juga bisa. Jadi eh, bagi yang mau tanya-tanya nih, kepo-kepo anak SMK, gimana sih caranya? Nah, bisa banget ditanyain ke Kak Mustika juga. SMK juga bisa, SMA juga bisa, jadi emang semuanya bisa. Tergantung kitanya mau berjuang atau enggak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Anjani Medrova. Kak izin bertanya, dalam program studi manajemen pendidikan itu apa saja yang dipelajari, kemudian bagaimana prospek kerja setelah lulus kuliah? Terima kasih. Monggo Kak Tika. Oke, makasih pertanyaannya dari Anjani Medrova. Wow, bagus banget namanya. Nah, untuk tadi kan sudah saya jelaskan di awal ya untuk yang dipelajari, tapi untuk di semester 1 ini tadi masih meliputi ke pelajaran-pelajaran dasar ilmu pendidikan, filsafat pendidikan juga masih di bagian pengantar. Kita masih belajar dari awal inovasi, terus organisasi kayak gitu. Tapi ini coba saya garis besarnya itu kita tentang intinya pengelolaan tadi, manajemen SDM, manajemen keuangan, teknologi informasi, terus juga inovasi itu meliputi pengembangan kurikulum juga teman-teman. Jadi nggak cuman tadi teknologi pendidikan ataupun KP yang belajar kurikulum, tapi kita juga belajar kurikulum nih. Kayak gitu. Uh, Intinya meliputi apa ya? Hal-hal yang menjadi modal kita untuk bisa menjadi pengelola pendidikan. Seperti itu. Nah, untuk prospeknya tadi sudah saya sebutkan ya tadi menjadi manajemen di tingkat pendidikan, menjadi konselor pendidikan ataupun pemimpin, ibaratnya pemimpin baik itu di sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri. Kayak gitu, semoga mau menjawab ya, atau mungkin masih kurang
apa ya, kurang puas dengan jawabannya, nanti bisa ditanyakan lebih dahulu. Oke, jadi kira-kira begitu ya. Oke, next aja nih. Dari Siti Muasaroh. Kak izin bertanya, untuk seleksi mandiri, apakah alumni mempengaruhi juga, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Siti Muasaroh. Saya coba jawab sepengetahuan saya ya. Yang pertama, kita kan jalur mengenal 3 jalur kan? SNMPTN, SBMPTN, dan juga seleksi mandiri atau SM. Nah, untuk SNMPTN ini, karena dia menggunakan nilai rapot dan juga nilai rapot dari SMA, prestasi SMA, ini jelas dia dari alumni mempengaruhi akreditasi sekolah, kemudian alumni yang pernah masuk, bahkan pasti pernah dengar kan, mungkin ada orang lolos SNMPTN maksud saya. Nah, kemudian dia mengundurkan diri nih, terus ke blacklist. Mungkin pernah dengar kayak gitu ya. Kemudian adik-adiknya nggak bisa melanjutkan untuk mendaftar di situ. Itu juga ada pengalaman seperti itu. Jadi kalau SNMPTN ini memang alumni sangat mempengaruhi. Alumni sudah berapa persen yang sudah berapa banyak yang sudah masuk, kayak gitu. Tapi kembali lagi, itu semua rahasia dari universitas ya. Tapi mungkin buat gambaran aja, kira-kira seperti itu teman-teman. Terus kalau untuk SBMPTN, karena ini menggunakan jalur tes, jadi mau dari manapun, mau dari itu SMK ataupun SMA di pedalaman atau dimanapun itu nggak mempengaruhi sama sekali teman-teman. Buat bisa masuk ke universitas manapun. Yang penting itu skor kalian mencukupi. Seperti itu. Terus kemudian kalau untuk SM ini setahu saya bisa jadi mempengaruhi, apalagi kalau misalnya menggunakan nilai rapot ya. Karena kita lihat sesuai pengalaman saja. Meskipun mungkin secara apa ya, sudah disebutkan kalau SM ini misalnya alumni nggak mempengaruhi, tapi kita lihat secara pengalaman ternyata banyak nih teman-teman yang ikut SM, terutama yang jalur menggunakan jalur rapot. Itu asal sekolah juga dilihat. Tapi kalau untuk alumni, mungkin kurang lebih sama karena juga asal sekolah juga otomatis mempengaruhi alumni kan. Ibaratnya ke apa ya, kepopulerannya lah. Mungkin sudah masuk ke dalam universitas tersebut kayak gitu. Tapi kalau untuk jalur-jalur yang lain mungkin eh, perlu digarisbawahi ya, mungkin tidak mempengaruhi, bisa jadi mungkin di UTBK karena saya juga pakai skor UTBK, saya dari SMK dan juga jurusannya tidak sesuai, itu ternyata tidak mempengaruhi. Nyatanya saya bisa masuk, seperti itu kan teman-teman. Oh ya, perlu diketahui juga, kalau yang SM tahun saya, itu untuk UTBK disesuaikan dengan jurusan yang diambil ketika, apa namanya, SBMPTN juga. Jadi SBMPTN saya ambil soshum, kemudian ketika mandiri juga saya ambil di jurusan yang soshum. Seperti itu. Mungkin sudah menjawab atau belum untuk di siapa tadi? Siti Muasaroh. Kalau belum bisa ditanyakan kembali, Dek. Terima kasih. Oke, jadi begitu ya. Eh, apa alumni itu juga mempengaruhi, tapi sebenarnya pengaruh apapun itu kembali ke kita sendiri sih ya, Kak. Jadi emang dari kitanya emang udah jodohnya atau belum, tergantung itunya sih. Jadi perbanyak berdoa lah kalau misalkan SNMPTN mah kayak eh, kayak misalkan dibilang nggak usah berharap juga iya, tapi juga ya pengen masuk SNM gitu kan ya. Jadi emang ya dipersiapkan aja lah untuk SBMPTN-nya gitu. Oke nih, ada dari pertanyaan terakhir mungkin atau boleh ada berapa pertanyaan lagi nih Kak Mustika? Atau ini menjadi pertanyaan terakhir nih dari Dita Natasha. Ada pertanyaan selanjutnya nih kayaknya dari Odita Natasha ya. Tips semangat belajar, apalagi yang linjur.
Oh, mungkin sudah ada niatan linjur atau gimana nih, Dek Dita? Gimana ya? Karena saya dari SMK ya, teman-teman. Mungkin belajarnya terutama teman-teman yang dari SMK ataupun teman-teman yang linjur, effortnya diperlebih lagi karena kita saingannya nggak cuman teman-teman satu sekolah, teman-teman satu RT, tapi teman-teman satu Indonesia. Jadi untuk semangat belajarnya sih apa ya? Kita lihat ke saingan kita lah. Saingannya ternyata lebih hebat-hebat. Apalagi juga kita mungkin masih stuck di sini atau belajarnya masih males-malesan. Apalagi UTBK 2021 sebentar lagi ya agak maju kan. Kalau di tahun saya kan pelaksanaannya agak sedikit mundur kan ya teman-teman karena kita ketabrak pandemi kayak gitu. Nah, untuk tips belajar sih eh, semangat belajar ya. Tadi sih kita cari motivasi dan juga dorongan. Kenapa kita harus belajar? Mungkin ada sesuatu yang harus dikejar, ada sesuatu yang harus diperjuangkan kayak gitu. Terus buat tips belajar ya mungkin teman-teman, kalau dari saya pribadi, teman-teman ini belajar memperbanyak materi itu memang penting banget. Tapi ada hal yang juga cukup penting nih, terutama buat yang mau UTBK, SBMPTN. Jangan lupa untuk latihan soal, teman-teman. Latihan soal, karena dari latihan soal, ataupun kita mengikuti tryout, itu kita bisa tahu sejauh mana sih kita, apa namanya, kemampuan kita, sejauh mana nilai kita, apakah kita mampu nggak sih kita buat masuk di sini, kita buat menggapai ini. Ya meskipun tryout itu mungkin tidak sama dengan UTBK, tapi kan kurang lebih itu sudah sesuai, bisa digunakan sebagai sumber-sumber untuk belajar, menjadi patokan lah ibaratnya, kayak gitu. Nah, dari tryout ini juga bisa memacu semangat nih, misalnya kita pertama kali tryout masih skor berapa, terus kemudian, oh harus ke sini nih, dengan skor minimal seperti ini buat gambaran di tahun-tahun sebelumnya, segini. Kira-kira mampu atau tidak? Terus kemudian di tryout kita dapat ranking berapa? Apakah kita eh, mampu buat bisa menggapai kemana seperti itu. Jadi yang pertama sih harus punya dorongan, motivasi, terus belajarnya terarah. Seperti itu sih, Dita. Mungkin Itu kalau ya. kurang puas bisa ditanyakan lagi. Oke, jadi emang bagus banget lah kalau misalkan eh, tips-tips itu tuh emang cari cari apa ya semangat di diri kita dulu. Apa sih yang buat kita semangat gitu. Terus ya kalau misalkan kita lagi loyo tuh kayak oh ya aku tuh harus gini, aku tuh harus gini gitu. Ingat tujuan awal apa sih sebenarnya yang bakal kita capai itu apa? Oh ya aku mau ini. Jadi kayak apa ya jadi pengingat lagi dan penyemangat. Begitu. Oke, berhubung nggak ada yang mau tanya, kita cukupkan sekian aja ya. Dan masuk ke sesi 3 nih, yaitu tips and trick. Afan, maaf, closing statement nih dari narasumber nih buat adik-adik pejuang UNY nih 2021. Monggo Kak Mustika. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya buat kakak-kakak admin, teman-teman saya semuanya, dan juga buat teman-teman pejuang UNY yang sudah bergabung malam hari ini maupun yang belum bisa bergabung di dalam Google Meet ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semangat untuk berjuang, jangan lupa kita luruskan lagi niat kita untuk melanjutkan ke perguruan ini, apakah hanya sekedar untuk gaya-gayaan atau memang untuk memperdalam ilmu. Ibaratnya kalau dalam Islam itu thalabul ilmi kayak gitu ya teman-teman. Nah itu kita luruskan lagi niat kita, terus kita mau kemana, rencananya dimatangkan lagi prospeknya, ditulis juga kalau bisa teman-teman, kita mau kemana kita tulis wishlist kita, terus uh, jangan lupa untuk minta restu kepada orang tua, di apa ya ibaratnya dikomunikasikan, karena untuk masa ke perkuliahan ini kan ibaratnya kayak masa peralihan kayak gitu,
mulai dari kita yang siswa menjadi ke mahasiswa, dan itu hal yang cukup sakral lah bisa dikatakan. Kita juga sudah mulai dewasa seperti itu ibaratnya. Jangan lupa itu komunikasi dengan orang tua dan juga dengan orang sekitar itu penting. Terus tadi mungkin tambahan ya yang motivasi belajar lupa saya sebutkan. Jangan lupa untuk mencari teman dalam berjuang, mencari teman dalam kebaikan. Karena kita masih suasana pandemi, mungkin kita bisa nih cari teman-teman online buat belajar. Itu malah lebih banyak dan lebih luas, bisa dari seluruh Indonesia kita belajar bareng-bareng kayak gitu. Nah, terus juga buat yang semisal ternyata jalannya berbeda, jangan kita terus melihat ke atas dan terus juga mungkin menyalahkan diri sendiri atau kurang bersyukur kayak gitu. Tapi kita lihat lagi, mungkin ini jalan yang Tuhan atau Allah berikan agar kita berjuang lebih keras lagi. Jadi jangan menyerah di satu jalan. Misalnya teman-teman mendapatkan kesempatan untuk ikut SNMPTN karena nilai rapotnya memenuhi nih, tapi ternyata belum rezeki. Nah, jangan sampai menyerah di situ teman-teman. Kalau memang ingin berjuang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ya diperjuangkan sampai ke titik akhir kayak gitu. Terus kemudian apalagi ya? Tadi sih saya sebutkan di awal, mungkin pengalaman saya belum banyak karena saya juga masih maba, bahkan maba online loh. Belum pernah kuliah secara daring, belum pernah berkuliah di yang namanya kampus UNY kayak gitu. Tapi ternyata diberi kesempatan untuk bisa belajar bareng-bareng dengan teman-teman. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa diterima sama teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat kayak gitu. Mungkin itu saja sih. Terima kasih ya semuanya buat kakak-kakak admin dan juga teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Oke, jadi itu ya, diingat-ingat tuh. Itu tadi motivasinya dari Kak Tika. Semoga ini semua bisa diambil ilmunya ya, diambil manfaatnya dari Kak Tika ini. Oke, terima kasih buat Kak Tika juga yang udah uh, memberikan ilmunya nih buat kita semuanya, udah menjadi narasumber di sharing section malam ini. Terima kasih juga untuk kalian semuanya yang ikut, untuk admin, untuk uh, kita semuanya masih bisa berkumpul di sharing section malam ini. Uh, Semoga kita bisa bertemu lagi di sharing section minggu selanjutnya. Mohon maaf dari saya untuk kesalahan dalam berbicara mungkin. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terakhir, uh, sebelum penutupan nih ya, ada kata-kata nih. Katanya untuk mewujudkan mimpi itu tidak ada cara yang mudah, tapi juga tidak ada tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi lakukan dan doakan. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.